Siap berangkat Palestina? Siap berkorban nyawa? Tapi pertanyaannya bisa berangkat enggak? Nih saya kasih tahu ya, yang berangkat tuh bukan kita. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita untuk datang langsung ke Palestina terbentur dengan segala aturan, betul? Andai kata diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan untuk datang ke tempat ke Palestina tanpa ada gangguan, bukan hanya Taliban yang akan datang ke Palestina, kita pun siap datang ke Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi bela Palestina. Bendera lima dan royang berkibar sepanjang peserta aksi. Takbir. Setiap jelang pilpres, guys, mulai ada yang jualan Palestina. Nah, yang saya simak, kenapa ya mesti jelang pilpres ini menyebar ikut viral. Apakah ini ada faktor kesengajaan apa gimana ya? Pertama, belum lama ada orang ya diutus ke luar negeri, terus kemudian Israel membludak, ya Israel membludak. Nah kemudian ada orang yang jual Israel, Li Haruna. Strategi, makanya saya kan sering kali teman-teman ya sampaikan sama kalian strategi orang-orang ini jelang pilpres lebih berbahaya lagi. Itu yang saya sampaikan dulu ya, lebih akan berbahaya lagi. Kenapa? Ya satu demi satu saya bilang, selain mereka tidak bisa demo, mereka diam-diam akan membuat strategi lagi. Nah, Haikal Hasan juga udah mulai muncul, kemudian Rizik juga udah mulai muncul. Sekarang ini ya, jelang pilpres masalahnya bro, ya. Dan banyak lagi, banyak hal. Nah, kemudian menyimak tentang pembahasan masalah Israel dari Poni ya, jubir dari siapa ini, ya. Ini agak masuk akal saya ya, semua yang ini kan ada apa ini? Itu suatu pertanyaan, suatu tanda tanya. Nah, waspada kita yang benar-benar jeli ya, waspada karena akan menaikkan elektabilitas seseorang besok. Isu strategi akan digunakan, darat, laut dan lain-lain itu akan digunakan, kan seperti yang saya ungkapkan seringkali. Konten-konten saya itu banyak loh ya yang saya membahas masalah itu, bahkan di live streaming pun seperti itu. Nah, alangkah baiknya bagi Indonesia yang cerdas, terutama mahasiswa ya, mahasiswa yang mencintai negara ini, kalianlah yang akan menjadi penerus bangsa berikut ya. Adakan edukasi positif agar adik-adik kalian yang belum pernah paham tentang dunia perpolitikan ya, mohon buat adik-adik ya, seperti universitas di Pasundan, Bandung, kemudian yang universitas yang masih waras ya, sepertinya Universitas Indonesia itu, ya. gimana, Bun? Saya berharap mudah-mudahan memberikan edukasi positif buat anak bangsa, penerus bangsa ini ya. Pilihan pilpres calon presiden itu hanya jembatan, tapi di belakang ini masih banyak permasalahan, terutama dulu orang-orang yang mafia besar yang terusik karena kebijakan pemerintah kita. Jadi banyak yang ngamuk, berbagai cara. Semoga adik-adik mahasiswa bisa membukakan mata ya rakyat Republik Indonesia ini demi kemajuan kalian, karena kalianlah yang akan menjadikan penerus bangsa berikut. Tidak akan selamanya Ganjar, walaupun besok ada juga Gibran, ada penerus lainnya.
tidak akan selamanya. Kalianlah yang akan berperan penerus berikutnya. Ya, waktu 20 tahun atau 15 tahun itu sangat singkat. Tidak lama, adik-adik ya. Semoga kalian memberikan edukasi positif, banyak-banyak memberikan masukan ya kepada mahasiswa yang belum paham, yang suka demo itu ya. Kalian harus membuat edukasi ya, agar membukakan mata kepada rakyat Republik Indonesia ini, penerus bangsa ya, agar terlahir kembali yang namanya pemuda-pemuda yang bersayap yang diinginkan Bapak Bung Karno itu, supaya bisa mengguncang dunia. Nah seperti itu ya. Orang-orang tua cuman mengawal kalian aja, orang-orang tua yang akan terlahir cuman mengawal kalian aja. Jadi isu-isu yang setiap jelang pilpres ini menurut saya banyak sekali loh ya. Ini aja udah menanti berapa hal. Jadi saya harap semoga Indonesia tambah cerdas. Di setiap ada yang viral itu saya sangat mengamati. Nah kalau soal Jessica diangkat ini, nanti saya akan memberikan edukasi berikutnya di lain waktu. Salam cerdas rakyat Indonesia. Semoga anak-anak bangsa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang masih cerdas, yang waras, memberikan edukasi kepada adik-adiknya, kepada junior-juniornya ya. Salam NKRI, Widya bersuara. Ada orang Palestina yang di otoritas Palestina yang dikuasai oleh Mahmoud Abbas di daerah West Bank, dan ada daerah Gaza. Daerah Gaza dikuasai bukan oleh otoritas Palestina, oleh Hamas. Nah, mohon maaf, itu bukan cara pikiran saya, itu definisi, by the definition. Hamas itu orang teroris dan mereka tidak peduli penduduknya. Gaza sekarang bisa menjadi kota luar biasa dengan turisme, dengan ekonomi sendiri semua. Sampai tahun 2005 Israel menguasai di Gaza. Dan mereka minta Israel keluar supaya mereka akan hidup sendiri. Ada janjian damai. Janjiannya bilang, oke, Israel akan keluar dari Gaza, kasih mereka proyek yang tinggal di sana, dan tarik pemukiman Yahudi dari situ keluar. Artinya pemerintah Israel tarik pemukiman Yahudi dari Gaza supaya mereka akan dapat daerah sendiri. Mereka harus kasih apa? Damai. Tapi pada waktu Hamas menguasai, damai tidak ada. Semua uang mereka dapat, mereka investasi dalam teror. Mereka investasi dalam teror, beli rudal, beli semua. Kita harus beda, pisah di antara penduduk Gaza dan pemimpin mereka. Israel, pemerintah Israel dan penduduk Israel tidak ada masalah dengan penduduk di Gaza. Sebaliknya, kami kasihan sama orang Gaza. Kami kasihan banget sama orang Gaza karena betul-betul hidup mereka susah. Mereka betul disiksa oleh Hamas. Nah, Hamas, kalau boleh masuk ke site mereka, Hamas tujuan, semua ideologi Hamas. Langkah yang pertama dan ideologi Hamas dari awal itu adalah musnahkan Israel. Mereka tidak mau diskusi dengan Israel, mereka tidak mau kerja sama Israel. Mereka punya salah satu dari ideologi yang pertama, mereka musnahkan Israel. Jadi kalau mereka mau berantem sama Israel, dan selalu mereka mulai duluan, itu yang tidak diceritakan di Indonesia, karena sebelum Israel bom, Hamas sudah tembak ribuan. Tahun 2014 yang saya cerita tadi itu contoh paling bagus. Israel mulai tembak hanya sesudah Hamas tembak ribuan rudal atas Israel. Masalahnya gini, Hamas itu organisasi teror, dia tidak peduli penduduknya. Jadi kalau dia tembak rudal dari mana? Dari rumah orang penduduk, dari masjid, dari rumah sakit, dari sekolah anak-anak. Kenapa? Karena kalau Israel mau balas, Israel harus balas di situ orang penduduk.
Nah itu bikin masalah buat Israel. Gimana kalau Israel akan balas, pasti orang penduduk akan dibunuh. Itu memang bikin dilema susah di Israel. Jadi Israel awalnya tidak tahu bagaimana bisa balas. Akhirnya mereka putuskan begini. Nah, itulah tadi respon dari Nyai Widya maupun orang dari Palestina. Inilah yang harus kadrun ketahui, bahwa apa yang kalian suarakan adalah suatu hal kebodohan, di mana kalian sebenarnya mendukung teroris, mendukung kelompok-kelompok yang radikal yang mempunyai tujuan yang busuk terhadap saudara muslim kita yang ada di Palestina. Mereka hanya memanfaatkan Palestina dan menjadikan tameng, selalu berteriak-teriak di negeri ini, dan seolah-olah bahwa kalian mendukung masyarakat Palestina, tetapi kalian tidak pernah tahu, tidak pernah belajar persoalan konflik yang sebenarnya seperti apa di sana. Yang kalian percaya persoalan media yang pemberitaan di media Hamas, sehingga percaya begitu saja. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.